Hai sahabat TCID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia, ngobrol seru isu terkini bareng akademisi. Tadi waktu Mbak menyampaikan statistik tentang bahwa ada sekian persen yang terjadi di lingkungan kerja, cuman masyarakat nggak banyak yang percaya bahwa itu bisa terjadi di lingkungan kerja. Padahal ketika ada relasi kuasa yang timpang, di situ rawan terjadi penyelewengan gitu kan artinya. Dan itu bisa di berbagai setting, kayak misalnya di lingkungan kerja itu ya antara bos dan anak buah, atau kalau di kampus misalnya dosen pembimbing dan mahasiswi atau mahasiswa, itu kan sering terjadi kasus seperti itu. Atau kalau tadi kasus di rumah, antara kalau misalnya pakai konsep yang peran gender tradisional kayak suami dan istri, itu kan kayak perannya timpang gitu kan. Dimana terjadi seperti itu bisa terjadi ruang ya untuk kekerasan seksual ya Mbak ya. Iya betul Mas, sebenarnya aku ada kasus menarik sih dan mungkin membuat kita semua tuh menjadi miris gitu. Jadi kalau misalnya kasus kekerasan seksual di lingkungan kerja itu kan banyak yang pelakunya itu adalah misalnya bos-bosnya misalnya gitu. Jadi ada satu kasus di mana ada seorang anggota dewan pengawas di sebuah lembaga pemerintah juga. Ini kasusnya sebenarnya viral juga sih, mungkin Mas Lutfi tahu, dia diduga melakukan pelecehan dan perkosaan lah gitu terhadap asistennya. Nah kemudian kasus itu sebenarnya udah dilaporin ke kepolisian gitu, dan sebenarnya dari tim internal kantornya itu juga mereka bertindak gitu. Mereka bikin tim panel gitu untuk melakukan pemeriksaan terhadap pelaku gitu. Mereka terbukti nggak sih untuk melakukan perbuatan tersebut. Kemudian selain itu korban juga dia mengajukan gugatan hukum gitu ke TUN, kemudian Perdata kalau tidak salah. Tapi korban itu justru malah dilaporin balik sama bosnya itu dengan alasan penyebaran berita bohong. Sampai dampaknya itu korban itu dirawat di rumah sakit jiwa. Kemudian di tahun 2019 kemarin akhirnya penyelesaiannya itu adalah dengan cara mediasi antara korban dan pelaku gitu. Jadi pelaku akhirnya mencabut laporannya terhadap korban, dan juga akhirnya korban bikin pernyataan bahwa ia tidak pernah mengalami perkosaan. Itu kasus yang pertama ya. Terus kasus yang kedua, ini juga kayaknya sempat heboh. Jadi ada seorang perempuan, dia inisialnya MFA, dia usianya 22 tahun dan dia merupakan PNS di sebuah lembaga negara lah gitu. Dia menjadi korban pelecehan dan juga kekerasan seksual dari mentornya. Dimana pada saat itu pelaku itu memanipulasi korban, membujuk rayu korban lah gitu untuk dia melakukan pelecehan seksual. Nah pada saat itu korban akhirnya dia sempat untuk ngelaporin kasusnya itu ke HRD, tapi nggak ada tanggapan tuh dari HRD gitu. Sehingga pada saat itu korban mungkin karena dia bingung kali ya harus gimana, dia ini mengirimkan WhatsApp, mengirimkan pesan kepada atasan-atasannya dia terkait dengan kejadian yang dialami. Tapi ternyata sedihnya adalah bukti pesannya itu justru dijadiin alasan pelaku untuk menjerat korban dengan Undang-Undang ITE. Kemudian kasusnya itu diselesaikan dengan sidang etik di lembaga tersebut. Jadi sepertinya tidak ada proses hukum, tapi kayak ada sidang etik di internal. Hasilnya itu sangat mengecewakan sih, karena hasilnya dari sidang etik di lembaga tersebut adalah korban dan pelaku itu sama-sama mendapatkan sanksi. Korbannya itu dapat sanksi, dia nggak dapat akses ke beasiswa, padahal saat itu dia sedang proses untuk apply beasiswa, dan adanya penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun. Dan saat itu korban itu bahkan sampai depresi dan ada percobaan untuk bunuh diri. Mungkin kita bisa menyimpulkan gitu kan, melihat gambaran dari dua kasus tersebut, betapa sangat sulit bagi korban kekerasan seksual di lingkungan pekerjaan yang mungkin pelakunya itu adalah orang-orang yang punya posisi lebih tinggi, karena korban rentan untuk dipecat, bahkan dilaporkan balik. Dan ini kayak menambah ke atmosfer ketakutan yang udah ada gitu ya, relasi antara bos dan anak buah. Terus ada kasus seperti ini kayak UU ITE aja gitu, kayak kita selalu menemukan fungsi baru gitu ya dari UU ITE seiring jalan gitu. Biasanya dipakai untuk memidanakan kritik terhadap pemerintah, sekarang bisa dipakai buat membungkam korban kekerasan seksual gitu, kayak macam-macam gitu ya penggunaannya selama ini. Iya benar Mas, bahkan memang di beberapa kasus itu ketika korban itu diancam balik, itu malah justru laporannya pelaku itu yang akhirnya diproses dengan alasan kan biasanya sih mayoritas kan pasal 27 ayat 3 ya, yang pencemaran nama baik atau penghinaan. Padahal sebenarnya kalau misalnya kita lihat di dalam pasal 10 Undang-Undang Perlindungan Saksi Korban, itu sebenarnya ada aturannya loh, bahwa sebenarnya saksi korban, saksi pelapor itu mereka nggak bisa dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata, atas kesaksian atau laporan yang diberikan. Kecuali kalau misalnya memang kesaksian tersebut itu tidak dengan itikat baik lah.
gitu istilahnya. Jadi sebenarnya udah ada loh aturan yang memberikan perlindungan terhadap korban, tapi memang aparat penegak hukum kita itu kadang yang mungkin belum paham kali ya. Harusnya kan dari pihak kepolisian itu mengenyampingkanlah laporan tersebut. Jadi harusnya diselesaikan dulu laporan korban, baru nanti misalnya pihak pelaku mau melaporkan itu nanti setelah kasusnya itu selesai dan memang memiliki kekuatan hukum yang tetap berdasarkan putusan dari pengadilan lah. Kita berkaca lagi ke kasus yang KP itu ya, kan kalau misalnya kita baca yang tulisannya dia yang diupload di Twitter itu, yang screenshot tulisannya itu kan dia cerita kalau sebenarnya dia udah melaporkan kan ke polisi gitu beberapa kali, tapi nggak digubris atau misalnya dianggap ini hanyalah masalah internal gitu. Sebelum akhirnya ya udah nggak ada jalan lagi secara sistem keadilan, ya udah kita viralkan di medsos, mungkin mendapat dorongan dari publik gitu kan. Bagi kasus-kasus seperti ini, apakah kita akan semakin melihat banyak pola ini, Mbak, ke depannya, yaitu mengadu ke media sosial karena nggak dapat keadilan di mana-mana gitu? Ya sebenarnya ini kita bisa lihat ada dua fenomena ya. Yang pertama, aparat penegak hukum itu nggak responsif dan tidak menindaklanjuti laporan korban, sehingga pada akhirnya korban itu melapor ke sosial media. Yang pertama sih kalau misalnya aku ngeliatnya gini, memang ketika korban itu melaporkan kasusnya, memang aku masih mendengar sih bahwa ada aparat penegak hukum yang menyuruh korban itu untuk damai dengan pelaku, atau misalnya kasusnya itu nggak dilanjutkan atau nggak diproses karena alasan nggak ada alat bukti lah. Bahkan ini dari kasus pendampingan yang dilakukan oleh LBH Apik, itu dari 32 kasus kekerasan seksual terhadap anak, cuman 11 kasus yang pada akhirnya bisa diproses gitu ke tingkat kepolisian. Jadi itu bahkan setengahnya aja tuh nggak ada, dari 32 ke 11 gitu. Kemudian kalau misalnya kita ngelihat bahwa masih banyak korban yang memutuskan untuk melapor ke sosial media gitu kan, dibikin viral, kemudian baru biasanya akan ditanggapi kan oleh aparat penegak hukum gitu. Kita melihat pola selama beberapa tahun terakhir lah pola ini gitu. Kalau menurut aku pribadi sih sebenarnya hal ini bisa merupakan salah satu gambaran ya, gimana sebenarnya masyarakat kita itu nggak percaya sama kinerja aparat penegak hukum, dan juga masyarakat itu nggak percaya bahwa akan ada sistem yang memberikan perlindungan loh gitu. Hal ini juga sebenarnya ditunjukkan dari survei Sense of Justice yang dilakukan MAPI FAUI tahun 2016 yang menunjukkan bahwa memang sebenarnya mayoritas masyarakat itu kurang puas dengan kinerja aparat penegak hukum ketika menangani kasus-kasus kekerasan seksual gitu, sehingga akhirnya korban memilih untuk melaporkan ke sosial media. Tapi memang balik lagi ke obrolan kita tadi gitu, bahwa ketika kita melaporkan kasus ke sosial media, kita ada ancaman Undang-Undang ITE nih. Kasusnya MS kan juga dia salah satunya dilaporin baliknya ke Undang-Undang ITE kan, karena pengaduan palsu misalnya. Ya kayak jalan terjal di mana-mana gitu ya Mbak buat korbannya. Iya benar. Dan juga kalau misalnya setahu aku sih, memang ada pola dari pelaku kekerasan seksual ketika misalnya ada pihak korban itu melaporkan kasus. Jadi biasanya tuh ada taktik ya tuh. Taktiknya itu kita kenal namanya DARVO. Jadi deny, playbooknya gitu ya. Iya, reverse, victim and offenders. Versi bahasa Indonesianya apa berarti? Menyangkal, deny, attack, menyerang, kemudian reverse, membalikan victim, korban, dan juga pelaku. Jadi istilahnya kayak dia pertama kan pasti menyangkal nih ya kan, enggak, saya nggak ngelakuin itu. Kemudian dia akan menyerang balik korban dan juga membalikan kasusnya tersebut dilaporin balik. Kalau nggak salah sih kayak gitu ya taktik yang dilakukan oleh korban. Oleh pelaku maksudnya? Oleh pelaku maksudnya. Berarti taktik dari pelaku ini essentially nge-gaslighting gitu ya, membalikan. Iya. Konsep iya benar, konsepnya mirip sama gaslighting sih. Kalian telah mendengarkan podcast Suara Akademia, ngobrol seru isu terkini bareng akademisi.